Film dibuka pada tahun 1939 di sebuah rumah sakit yang sibuk menangani korban perang di Polandia. Terlihat pula seorang perawat yang bernama Irena Gut. Salah satu perawat kemudian mengatakan bahwa Jerman berhasil mengambil alih hampir seluruh daerah Polandia, sementara daerah lainnya dikuasai oleh Uni Soviet. Di saat Irena pergi meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba... Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Setelah rumah sakit tempat bekerjanya hancur, Irena pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun sayangnya rumah tersebut sudah ditempati oleh perwira Jerman, sementara orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Irena pun pergi ke gereja untuk mendoakan keselamatan kedua orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah segerombolan tentara Nazi dan membawa semua orang yang ada di dalam gereja. Orang-orang Polandia ini nantinya akan dijadikan pekerja paksa oleh tentara Nazi. Irena dan beberapa orang lainnya kemudian dipilih untuk bekerja di sebuah pabrik senjata. Namun sayangnya Irena tidak kuat melakukan pekerjaan itu, sampai-sampai membuatnya hampir pingsan. What seems to be the problem? The worker fails. Production quotas efficiency. Do you even understand those? To hide. I'm a very good worker. Serving food. Jenderal Rukmer lantas memindahkan Irena ke bagian dapur untuk menyiapkan makanan bagi para petinggi Nazi. Di sana Irena disambut baik oleh kepala koki yang bernama Tuan Skull. Tuan Skull kemudian memberi tugas tambahan untuk Irena, yaitu mengawasi orang-orang Yahudi yang bertugas menjahit baju tentara Nazi. Tuan Skull juga memberi nasihat kepada Irena agar dia tidak terlibat apapun di masa-masa seperti ini dan melakukan apapun yang diperintahkan jika ingin hidup. How one survives this sort of change. You look neither to the left nor to the right. You worry about you. You take care of you. See nothing. Speak nothing. Setelah selesai makan, Irena pun pergi ke ruangan jahit. Di sana Irena meminta semua orang untuk jujur mengenai pekerjaan mereka yang sesungguhnya, karena Tuan Skull curiga dengan kinerja mereka yang tidak bagus. Akhirnya satu persatu dari mereka pun mulai memperkenalkan diri dan berkata jujur. Mereka bukanlah tukang jahit sungguhan. Mereka berasal dari latar pendidikan yang berbeda. Ada seorang perawat, pengacara, akuntan, pelukis, dan lain-lain. Meskipun begitu, mereka harus tetap profesional menjadi tukang jahit demi bertahan hidup. Keesokan harinya, Irena pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar. Look. 15, then 11 in the laundry. Tak lama kemudian datang beberapa tentara Nazi yang sedang memburu orang-orang Yahudi. Sarah pun langsung mengajak Irena bersembunyi di dalam ruangan. Salah satu mayor bernama Rokita kemudian menghabisi seorang ibu dan bayinya dengan sangat kejam. Hal itu tentu saja membuat Irena berteriak histeris. Sesampainya di dapur, Irena masih saja menangis karena terpukul dengan kejadian tadi pagi. Tuan Skull yang melihatnya langsung menyuruh Irena untuk tetap tenang. Tuan Skull tidak mau tahu apa yang sudah Irena lihat. Dia hanya ingin Irena tetap tegar dan jangan mencampuri urusan orang lain.
Malamnya ketika Irena menyajikan makanan, dia tak sengaja mendengar percakapan Rokita dan para jenderal lainnya yang mengatakan bahwa ia akan mensterilkan salah satu apartemen. Keesokan harinya, Rokita dan pasukannya pun sampai di area apartemen tersebut. Namun tidak ada siapapun di sana. Every vacant building sealed up hermetically! There's no one. Pada malam harinya, Irena kembali mendengar percakapan antara Rokita dan Jenderal Rukmer. Rokita mengatakan bahwa ia akan membersihkan wilayah tersebut dari orang Yahudi sebelum tanggal 22. Namun jika Rokita gagal, ia akan melupakan promosi yang sudah dijanjikan oleh Jenderal Rukmer. There's a single living Jew left in Ternopil. Irena kemudian memberitahu informasi itu kepada para pekerja jahit dan meminta mereka semua untuk segera bersembunyi sebelum tanggal 22. Namun mereka tidak memiliki tempat persembunyian. Oleh sebab itu, Irena berencana akan membantu mereka menemukan tempat persembunyian. Begitu kembali ke dapur, Jenderal Rukmer ternyata sudah menunggunya. Rukmer mengatakan bahwa mulai tanggal 23, Irena akan bekerja sebagai asisten pribadinya dan pindah ke sebuah villa yang mewah. Namun untuk saat ini, villa tersebut sedang direnovasi terlebih dahulu. Rukmer juga menugaskan Irena untuk mengawasi proses renovasi tersebut. Setelah itu, Irena langsung memberitahu para pekerja jahit bahwa ia sudah menemukan tempat persembunyian bagi mereka, yaitu di villa milik Jenderal Rukmer. Irena sangat yakin tidak akan ada yang berani menggeledah villa itu. Meskipun resikonya besar, namun mereka menerima tawaran Irena. I have not thought of the lines to even consider such a thing. Keesokan harinya, Irena pun mencari-cari tempat persembunyian di villa mewah itu. Hingga pada tanggal 13, di saat Rukmer menghadiri pesta, Irena meminta orang-orang Yahudi itu untuk bersembunyi di dalam saluran udara yang ada di dalam kamar Rukmer. Saat itu, Irena hampir saja ketahuan oleh Tuan Skull. Namun Irena beralasan bahwa ia sedang membersihkan kamar. Tuan Skull sebenarnya mencurigai Irena. Namun selama ia tidak mengetahui apa yang direncanakan Irena, ia tidak peduli sama sekali. Pada keesokan harinya, para tentara Jerman datang menjemput para pekerja Yahudi untuk kemudian dimusnahkan. Namun mereka tidak menemukan para pekerja jahit, sehingga mereka pun bertanya kepada Irena. Irena dengan gugup mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Tuan Skull yang melihat Irena ketakutan akhirnya mengatakan bahwa mungkin saja para penjahit itu sudah dibawa saat razia tadi pagi. Tuan Skull juga menekankan tentara itu bahwa dia bisa saja kena masalah jika mengatakan pekerja jahit itu hilang. Akhirnya tentara itu pun mengiyakan pernyataan Tuan Skull bahwa pekerja jahit itu sudah dibawa tadi pagi. I don't want to know anything. Pada malam harinya, Irena mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Rukmer. Will you be going out again this evening, Major? Lalu di saat Rukmer sudah tertidur, Irena pun bergegas memindahkan orang-orang Yahudi itu ke villa yang sedang direnovasi. Irena menyembunyikan mereka di ruang bawah tanah.
Esokan harinya, Irena mengajak para tukang renov makan siang di taman. Irena juga meminta para pekerja untuk membersihkan ruang bawah tanah setelah makan siang selesai. Namun sebelum itu, Irena bergegas memindahkan orang-orang Yahudi ke loteng terlebih dahulu. Would like you to install an electric light, please. Tomorrow the attic, yes? Yes, perfect. Singkat cerita, villa itu akhirnya selesai direnovasi dan Rukmer pun segera pindah ke sana. Rukmer akan mengadakan pesta pindah rumah dan akan membawa beberapa prajurit untuk membantu Irena memasak. Namun Irena menolaknya dengan alasan ia memiliki trauma terhadap prajurit karena dulu ia pernah disakiti oleh tentara Soviet, hingga ia akan sangat ketakutan jika tinggal bersama prajurit. Beruntung Rukmer pun menyetujui permintaan Irena. Pada malam harinya, Irena sukses membuat jamuan mewah bagi para tentara Jerman. Rukmer juga sangat puas dengan hasil kerja Irena. Namun ternyata Irena mendapatkan bantuan dari orang-orang Yahudi yang ada di ruang bawah tanah. Irena, strudel. Thank you again. Lovely party. And the strudel was divine. Setelah pesta selesai, Rukmer pun langsung memuji kinerja Irena. Ia tidak menyangka Irena bisa mengerjakan pekerjaan 6 orang sekaligus. Service tonight has been satisfactory, Irena. Good night. Good night. We did it. Keesokan malamnya, Rukmer yang sedang tidur terganggu dengan suara bising yang terdengar dari ventilasi. Akhirnya ia pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mengeceknya. Beruntungnya Irena yang menyadari hal itu langsung memberikan sinyal darurat, sehingga orang-orang Yahudi itu langsung bersembunyi. Keesokan harinya, Rukmer langsung memarahi Irena karena tadi malam ia menemukan banyak tikus di ruang bawah tanah. Rukmer sudah tak tahan dengan tikus-tikus yang menjijikan itu, sehingga ia pun akan segera memanggil pembersih hama. Namun Irena meminta waktu untuk beberapa hari lagi karena terdapat sayuran segar di ruang bawah tanah itu. Beruntungnya Rukmer bersedia menundanya beberapa hari lagi sampai Irena selesai memindahkan sayur itu. Setelah itu, Irena bergegas memberitahu orang-orang Yahudi bahwa mereka harus segera menemukan tempat persembunyian baru. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa rumah ini dulunya adalah milik orang Yahudi, sehingga pasti ada ruang persembunyian rahasia dan mereka pun harus segera menemukannya. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka pun berhasil menemukan ruang rahasia itu. That's Olive? Ruangan ini tentu sangat aman bagi mereka karena terletak di bawah taman. Irena kemudian diminta untuk membawa kabel agar bisa mengalirkan listrik. Selain itu, mereka meminta Irena untuk membawakan peralatan mandi, buku, dan lain-lain agar mereka bisa nyaman tinggal di sana. What's that? Storage? To life. Keesokan harinya, Sarah mendatangi Irena dan mengatakan bahwa dia tahu Irena telah menyembunyikan orang-orang Yahudi selama ini. Awalnya Irena menyangkalnya, namun Sarah mengatakan bahwa suaminya yang bernama Henry juga orang Yahudi. Meskipun sekarang Sarah sedang menyembunyikan suaminya,
namun cepat atau lambat mereka pasti ketahuan. Oleh sebab itu, Sarah meminta bantuan Irena untuk menyembunyikan suaminya juga. Menanggapi hal tersebut, Irena pun berdiskusi dengan para penjahit itu. Mereka meragukan Henry karena sebelumnya dia bekerja sebagai asistennya Rokita. Namun Henry kabur dan mengkhianati Rokita. Itulah sebabnya mengapa Rokita merazia semua tempat untuk menghabisi Yahudi, yang tak lain adalah untuk balas dendam kepada Henry. Namun mau tak mau mereka pun terpaksa menerima Henry, karena Henry sudah tahu tempat persembunyian mereka. Jika tidak diterima, mereka takut Henry atau Sarah akan melaporkan keberadaan mereka kepada tentara Jerman. Pada malam harinya, Henry pun akhirnya berhasil menyelinap ke sana. Keesokan harinya, ketika Irena dan orang-orang Yahudi itu sedang membersihkan rumah, mereka dikagetkan dengan kedatangan tentara Jerman. Gestapo ini ternyata mendapatkan informasi bahwa rumah itu telah menyembunyikan orang Yahudi. Irena kemudian mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah Rukmer, yang merupakan pimpinan mereka. Jadi jika mereka ingin menggeledah,nya, maka mereka harus mendapatkan izin dari Rukmer terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Gestapo ini pun tidak berani dan memilih untuk meninggalkan rumah itu. Namun tak lama kemudian, Rukmer pun datang dan langsung memarahi Gestapo itu karena sudah lancang menuduhnya menyembunyikan orang Yahudi. Akhirnya Rukmer pun menyuruh mereka untuk menggeledah rumahnya sebagai If bukti. you don't find any, then we will see who is to be shot. You'll find your Jews. Singkat cerita, para orang Yahudi ini memberitahu Irena bahwa Ida sedang hamil. Ida dan semua orang itu sudah sepakat untuk menggugurkan bayi itu karena bisa menjadi hambatan ke depannya. Mereka meminta Irena untuk membeli obatnya di apotik. Namun Irena menolaknya karena tujuan Irena menyembunyikan mereka adalah untuk menyelamatkannya agar tidak ada kematian lagi. Setelah mendengar perkataan Irena, akhirnya mereka pun sepakat untuk mempertahankan bayi tersebut. It's not enough to just... Would you have this baby? Hitler get another Jewish baby. We all pay the price. Everything is already gone. Tak lama kemudian terdengar bunyi bel. Namun saat Irena keluar, tidak ada siapapun di sana dan hanya menemukan secarik surat. Surat itu berisi pesan ancaman dari pria yang memberikan informasi kepada Gestapo kemarin. Pria itu telah tahu bahwa Irena menyembunyikan orang Yahudi di sana dan meminta uang tutup mulut sebesar 60.000 zloty atau sekitar 236 juta. Hal tersebut tentu saja membuat mereka semua panik. Henry kemudian menyarankan untuk merobek bagian awal surat itu yang berisi umpatan kepada Irena, lalu menunjukkan surat itu kepada Tuan Rukmer agar Rukmer beranggapan orang itu berusaha memerasnya. Pada malam harinya, Irena pun langsung menunjukkan surat itu kepada Tuan Rukmer. Rukmer yang marah pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Rokita. Rokita lalu menyarankan untuk menjebak si pengirim surat itu dengan cara menyuruh Irena mengantarkan uang itu ke stasiun. Lalu ketika orang itu mengambil uangnya, prajurit Rokita akan langsung menangkapnya. Akhirnya Rukmer pun setuju dan menyuruh Irena untuk mengantarkan uangnya ke stasiun.
Setelah kembali ke rumah, Rukmer pun memuji Irena karena telah berhasil menjalankan misi itu. Rukmer juga mendapatkan informasi dari Rokita bahwa pria itu sudah dihabisi oleh Gestapo. Well, tonight you can take the day off. In the cellar, give them my regards. Singkat cerita, Rukmer kembali mengadakan pesta di rumahnya. Namun kali ini Irena meminta bantuan Tuan Skull karena terlalu beresiko jika meminta bantuan orang Yahudi. Apalagi kehamilan Ida sudah membesar. Hal itu membuat Ida batuk-batuk karena merasa pengap berada di ruangan itu. Lazar? Tak lama Tuan Skull mengatakan bahwa Rokita sedang berpacaran dengan sekretarisnya di gazebo. Hal itu pun membuat Irena panik karena ventilasi persembunyiannya terletak persis di samping gazebo. Irena pun berinisiatif membawakan minuman kepada Rokita, sehingga Rokita merasa terganggu dan pindah dari gazebo. Keesokan harinya, di saat Ida dan yang lainnya membantu Irena beres-beres, tak disangka Rukmer pun pulang. Rukmer sangat marah kepada Irena karena selama ini ternyata menyembunyikan 3 orang Yahudi. Get rid of them! Now! Rukmer sangat kecewa karena selama ini ia sangat percaya kepada Irena dan menghormatinya sebagai wanita. Dalam arti dia tidak pernah berbuat macam-macam kepada Irena. Irena pun bersedia jika harus dihukum mati dan meminta Tuan Rukmer untuk melaporkannya. Akan tetapi menurut Rukmer, mereka tidak akan percaya dan akan menganggap dirinya ikut terlibat menyembunyikan orang Yahudi. Rokita bahkan akan menghabisinya demi mendapatkan promosi. Awalnya Rukmer hendak menghabisi Irena, namun dia mengurungkan niatnya. Rukmer bersedia menutup rahasia ini rapat-rapat. Dengan satu syarat, Irena harus bobo bareng dengannya. Could do that for a woman who he knew loved him. If to be that I thought that you loved me earlier, I will help keep your secret, Irene. My love. Semenjak saat itu, Irena pun berdandan selayaknya Nyonya Rukmer. Namun sayangnya Irena mendapat cacian dari warga Polandia karena telah memberikan kehormatannya kepada Jenderal Nazi. Mama, what are 4 kilos of potatoes, please? Saat perayaan Natal, Rukmer kembali mengadakan pesta di rumahnya. Di sana Irena menjadi bahan gosip para wanita Jerman karena sudah menjadi selirnya Rukmer. Ketika di dapur, Irena meminta seloyang makanan untuk ia simpan di kamarnya karena suka kelaparan di tengah malam. Namun Tuan Skull sepertinya tahu bahwa Irena sedang menyembunyikan orang Yahudi, sehingga ia pun memberikan seloyang makanan lagi dan memberikan selimut tebal kepada Irena. Setelah pesta selesai, Rukmer mengatakan bahwa ada seseorang yang melaporkan hubungannya dengan Irena ke kantor pusat. Oleh sebab itu, para bawahannya sekarang meragukan kredibilitasnya. Rukmer kemudian meminta Irena untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi itu dari rumahnya. Oh, you must take your Jews into the forest, and then you will come and join me, yes? Keesokan harinya, ketika Rukmer pergi ke Berlin, Irena pun langsung memilihkan pakaian untuk mereka. Congratulations, Henry. Pada malam harinya, Irena berhasil mengeluarkan mereka dengan cara menyamar menjadi tentara Jerman. Henry yang pura-pura menjadi Tuan Rukmer lantas mengajak Irena bermesraan agar mobil mereka tidak diperiksa. Love,
laugh hysterically. For you and a friend. Enjoy the evening. Die Stadt verlassen. Auch mit einem Menschen. Sesampainya di hutan, Irena dan orang-orang Yahudi ini saling mengucapkan perpisahan. To see you soon. Me too. Take care of your family. I will. You. Sasha. Idziemy szybko. Singkat cerita, Jerman pun akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Irena dipenjara oleh Soviet karena menjadi kolaborator Jerman dan partisan Polandia. Namun pada suatu hari, Irena berhasil kabur dengan bantuan Sarah yang menjadi supplier sayuran di penjara tersebut. Sarah membantu Irena sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkan Henry. Sarah dan Henry juga sudah menyiapkan identitas baru untuk Irena dengan nama Sophie. Sarah dan Henry akan membantu Irena keluar dari Polandia menuju kamp pengungsi. Di dalam kamp pengungsi, Irena bertemu dengan William, seorang pekerja PBB di Amerika. Setelah bermigrasi ke Amerika, Irena bertemu William lagi secara kebetulan. Sampai akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang putri. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.